Vlad muda dan saudaranya Radu tiba di Kekaisaran Ottoman. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka diserahkan sebagai sandera. Di tengah kemewahan istana Ottoman, Vlad menyaksikan kekejaman yang tak terkatakan. Kepolosannya di masa muda perlahan memudar. Dia membenamkan dirinya dalam permainan politik yang kejam. Pikirannya menyerap strategi dan intrik kekuasaan. Ketabahan dan kecerdasan Vlad terpancar, menarik perhatian Sultan yang tangguh itu sendiri. Sultan mengamati Vlad dengan cermat, mengenali perpaduan unik antara kekuatan dan kecerdasan pada sandera muda itu. Vlad menerima kenyataan pahit dari penahanannya, berubah dari seorang anak laki-laki menjadi pengamat kekuasaan dan kelangsungan hidup yang cerdik. Vlad, yang kini menjadi pria muda, menyerap seni perang dan pemerintahan di bawah pengawasan ketat mentor Ottomannya. Dia berkembang menjadi seorang pejuang dengan keterampilan hebat dan seorang ahli strategi dengan kecerdasan tajam. Kehebatannya terbukti dalam setiap gerakan yang diperhitungkan. Namun, di balik kemajuan yang tampak, Vlad menyaksikan merayapnya korupsi yang berbahaya dan kenyataan kejam yang mencolok. Terjebak di antara dua dunia, Vlad bergulat dengan identitasnya. Kesetiaannya terbagi antara tanah kelahirannya dan kekaisaran yang membentuknya. Vlad kembali ke Wallachia, tanah kelahirannya yang terluka oleh kerusuhan dan korupsi. Matanya membara dengan tekad untuk merebut kembali tahta yang dicuri darinya. Sebuah janji diam yang terukir di wajahnya. Dia mengamati pemandangan, sebuah wilayah yang terancam oleh para bangsawan korup dan kekaisaran Ottoman yang membayangi. Angin berputar di sekitar Vlad saat dia menggenggam tinjunya. Sebuah sumpah diam terbentuk di bibirnya. Suaranya bergema dengan tekad saat Vlad menyatakan, "Saya bersumpah untuk melindungi rakyat saya, berapapun biayanya." Sosok Vlad berdiri teguh melawan langit yang bergelora, seorang penjaga yang siap menentang kegelapan. Di jantung istana Wallachia, malam turun, menciptakan bayangan panjang di dinding batu. Cengkraman tangan besi Vlad mengencang saat dia merenungkan keadilan keras yang harus dia tegakkan. Wajahnya mengeras oleh beratnya komitmennya untuk melindungi Wallachia dari musuh-musuhnya. Beban kepemimpinan membebani Vlad terukir dalam-dalam di matanya yang lelah. Pengorbanan yang dilakukan membuat Vlad terisolasi di aula besar istana Wallachia. Di medan perang, bentrokan antara Wallachia dan pasukan Ottoman meletus dalam pertunjukan kekuatan yang brutal. Tentara Vlad kewalahan oleh banyaknya tentara Ottoman. Kematian dan kehancuran melanda medan perang saat Vlad menyaksikan pembantaian itu. Beban pertempuran menghancurkan Vlad saat dia mengamati kehancuran itu. Di gereja kuno, keputusasaan mendorong Vlad mencari perjanjian gelap. Dia menemukan ritual kuno, jalan terlarang menuju kekuatan tak tertandingi. Ritual tersebut menuntut harga yang mengerikan. Jiwanya dipersembahkan untuk melindungi rakyatnya. Vlad menghadapi pilihan yang mustahil. Takdirnya berada di ujung tanduk. Di jantung gereja kuno, di bawah selubung malam, Vlad memulai ritual terlarang. Dia mengucapkan mantra-mantra gelap. Suaranya bergema di seluruh aula suci. Kehadiran bayangan menjawab panggilannya. Kekuatannya melilit di sekelilingnya. Vlad menerima hadiah jahat itu, tidak menyadari transformasi mengerikan yang akan dibawanya. Tubuhnya menggeliat, jiwanya berputar saat ia menjadi sesuatu yang tidak suci. Vlad bukan lagi manusia, melainkan makhluk kegelapan, selamanya terikat pada kejahatan. Vlad, yang sekarang dikenal sebagai Dracula, melepaskan pasukannya yang tangguh ke pasukan Ottoman. Setiap gerakannya adalah tarian kematian. Dia memusnahkan barisan musuh dengan mudah yang mengerikan. Badai kehancuran menyapu medan perang. Namun, dalam tampilan kekuatan yang luar biasa ini, sisi kemanusiaan Dracula memudar, meninggalkan kekosongan yang menghantui. Film ini diakhiri dengan tatapan dingin Dracula, menandakan hukuman kekal yang telah ia terima.